Udah berapa itu lucunya Bu Namas? Udah 2 ya? Mau satu lagi? Waktu kita udah dekat ya. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, pengawasan dari dalam itulah oleh khatib setiap Jumat itu wajib itu berwasiat, kalau tidak batal khutbah Jumat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Setelah itu khatib berwasiat kepada kita semua, termasuk diri khatib sendiri. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati melainkan dalam Islam. Ditanya orang kepada Ali bin Abi Thalib, apa bentuknya takwa itu? Warnanya apa? Tingginya seberapa? Panjangnya seberapa? Warnanya apa? Kata Ali bin Thalib, sini, apa yang kamu tanya? Bagaimana bentuknya takwa? Sini, ya ikutkan saya berjalan. Ikut berjalan. Sampai berjalan dan ke bukit kecil, Busut namanya, kalau bukit rendah saja, tak berapa meter saja jalan. Tapi di bawahnya ada duri, di bawahnya ada batu-batu kerikil yang tajam. Ayo jalan, iya. Itulah kali itu bentuk takwa. Enggak nampak oleh saya wahai Ali bin Abi Thalib. Itu tadi waktu kita melewati. Bagaimana sikap kamu? Jalannya yang terjal, di bawahnya ada batu kerikil, ada berduri-duri, licin. Kalau tergelincir kita bisa jatuh, bisa berdarah, walaupun nggak mati tapi tidak-tidaknya bisa pingsan. Bagaimana sikapmu ketika melewati jalan yang terjal itu tadi? Oh, saya jaga keseimbangan ya Ali bin Abi Thalib. Jaga keseimbangan, ku tajamkan mataku, aku hati-hati dalam melangkah. Nah, itulah yang dikatakan takwa. Kayak itulah bentuknya takwa itu, kata Ali bin Abi Thalib. Kamu hati-hati dalam melihat, hati-hati melangkah, mata kamu tajamkan, telinga kamu nyaringkan, agar kamu tidak jatuh. Berhati-hati kamu waspada. Itu yang takwa. Di mana kamu berhati-hati agar jangan sampai jatuh kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis nyatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la tutaqul ma'isyata fihim illa bil ma'siyah. Akan datang suatu masa nanti kepada umatku, di mana pada waktu itu di akhir zaman, kata Rasulullah, orang-orang merasa belum hidupnya bahagia sebelum dia berbuat maksiat. Nah, jadi sebelum dia berbuat maksiat belum bahagia dia. Sebelum dia menghabiskan sekian botol minuman keras, belum bahagia dia. Aduh, saya belum dapat lagi katanya. Dia coba, kamu sudah coba minuman keras? Belum lagi, belum mantap. Kamu merokok dari berapa? Oh, sedikit rokoknya itu. Tidak jangan kamu katanya. Rokok itu lambang karisma pria sejati. Becong kamu katanya. Enggak laki-laki benaran. Kenapa enggak merokok katanya? Nih, minuman keras saja takut katanya. Akhirnya mereka bangga berbuat maksiat. Hatta yukadzibar rajulu wa yahlib. Pada waktu itulah manusia suka berdusta, kata Rasulullah. Bahkan suka bersumpah. Si Bahlil, menteri apa namanya itu? Investasi. Disumpah atau enggak? Disumpah. Tapi bisa-bisa jadinya bahkan sumpah kalau tidak mengikuti jalan yang benar. Presiden kita Prabowo juga disumpah. Menteri-menteri itu semua disumpah. Nah, termasuk wakil presiden disumpah kan? Siapa wakil presiden kita? Disumpah juga ya. Semuanya disumpah. Nah, kalau sudah disumpah itu tujuannya takutlah kepada Allah. Kamu akan dikutuk oleh Allah yang kamu bersumpah itu. Karena sumpah itu demi Allah. Saya sebagai petugas pelaksana negara tidak akan menerima bentuk apapun yang akan merugikan negara saya. Saya tidak akan mengambil untuk diri saya dan untuk orang lain. Demi Allah aku bersumpah. Ditaruhkan Al-Quran di atasnya.
di atas kepalanya. Kalau orang Nasrani diangkat tangan dua karena dia tidak boleh bersumpah, maka berjanji, saya berjanji, angkat tangan dua gitu janji dia. Bahwa saya tidak akan menerima sogokan dan saya akan tidak menggunakan untuk kepentingan pribadi. Pada suatu hari Umar bin Khattab mencontohkan bahwa anaknya datang kepada Umar bin Khattab setelah Umar bin Khattab berhenti menjadi pedagang, hanya menjadi khalifah saja. Sebelumnya untuk menghidupi hidupnya Umar bin Khattab berdagang setengah hari baru untuk negara. Akhirnya sepakatlah masyarakat full untuk negara. Umar bin Khattab tidak boleh berdagang lagi. Karena itu dia diberikan fasilitas satu kantor namanya idarah dan dewan. Jadi kalau kita pernah dengar Dewan Perwakilan Rakyat, itu bahasa Arab ya. Dewan itu pertama kali dibuat oleh Umar bin Khattab. Itu bid'ah pertama itu yang dibuat oleh Umar bin Khattab yang tak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, membuat kantor yang bernama Dewan. Rasulullah ada kantornya? Enggak ada. Abu Bakar mana itu kantornya? Yang ada kantor pertama kali adalah Umar bin Khattab. Maka dia berbuat bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bukan bid'ah ibu hasanah. Ada ibu hasanah. Nah, itulah namanya bid'ah hasanah. Yang kantor dewan tadi itu. Yang kedua, bid'ah hasanah dibuat oleh Umar bin Khattab. Beliau menyuruh orang kalau sholat tarawih itu berimam-imam. Biasanya di sudut sini berserak-serak saja. Dipimpinlah oleh satu imam. Padahal Rasulullah tidak mencontohkannya. Ini bid'ah yang Umar bin Khattab. Iya, inilah bid'ah yang baik. Nah, jadi dua hal dibuat oleh Umar bin Khattab. Dalam bidang pemerintahan namanya dewan, itu bid'ah hasanah. Dalam bidang sholat tarawih berimam-imam, itu namanya bid'ah hasanah. Ada yang ketiga lagi bid'ah hasanah, apa dia? Memonitor orang yang korupsi melalui ADM, administrasi, dan mulai membuat kalender dalam Islam. Nah, ketika membuat kalender, Rasulullah tak mencontohkan membuat kalender. Kemudian Abu Bakar juga tak mencontohkan. Umar bin Khattab membuat kalender. Nah, bertanyalah orang kepada Umar bin Khattab, ya Umar, bagaimana cara membuat kalender? Tahun berapa kita mulai? Mulai dari tahun hijrahnya Rasulullah SAW, bukan tahun maulidnya. Enggak, kalau maulidnya itu mulai Rabiul Awal. Kalau hijrah Rasulullah bulan Muharram, nah mulai dari bulan Muharram. Nah, jadi Umar bin Khattab membuat kalender karena dia mendapat sindiran dari negara-negara luar mengatakan, wahai Umar bin Khattab Amirul Mukminin, telah aku terima suratmu yang tak ada tanggal dan tahun itu. Tersinggung dia. Iya ya, gak ada tanggal, gak ada tahun berapa, udah berapa hari surat ini. Akhirnya ditetapkanlah penanggalan Islam. Karena diambil dari mulai hijrahnya Rasulullah, maka kalender Islam disebut dengan tahun Hijriyah. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Masya Allah. Nah, pada suatu kali datang anaknya. Nah, kamu tak boleh korupsi. Kata siapa? Kata Umar bin Khattab. Iya ya. Iya. Ayah yang mencontohkan. Iya. Bagaimana? Nanti akan kutunjukkan kepadamu bagaimana supaya jangan korupsi. Nah, entah bagaimana, seminggu setelah itu anak itu ada kepentingan sama Umar bin Khattab waktu malam datang. Begitu datang ditanya oleh Umar bin Khattab, kamu ada urusan apa? Urusan kambing kita itu. Iya, wahai ayahanda. Dimatikan lampu besar oleh Umar bin Khattab. Diambilnya lampu kecil dengan minyaknya dari minyak zaitun kecil dipasang. Terkejutlah anaknya, namanya Abdullah bin Umar. Terkejut. Kata Abdullah, ayahanda, kan tadi bagus terang benderang, sekarang kok kecil kali. Iya, nah inilah contohnya anti korupsi itu. Nah, kenapa? Ini yang lampu terang benderang milik negara, sedangkan kamu datang adalah keperluan pribadi. Jangan memakai
memakai fasilitas negara kegunaan untuk pribadi. Jadi kalau plat merah itu nggak boleh bawa ke pasar. Nah, untuk pribadi, nggak boleh bawa ke kebun, nggak boleh bawa pulang kampung. Yang plat merah itu punya negara. Tapi cerdik pula kan yang anti Abu Nawas zaman sekarang. Plat merah itu digantinya dengan plat hitam, ditempel ya. Itu anti Abu Nawas sebenarnya. Kalau itu Abu Nawas zaman sekarang itu dapat ditangkapnya itu. Cerdik dia dengan bagaimana caranya. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu terhormat, Umar bin Khattab mengajarkan kepada anaknya Abdullah bin Umar, wahai anakku, janganlah engkau pakai milik negara untuk pribadi, tapi yang milik pribadi untuk kepentingan negara enggak apa-apa. Jangan tanyakan apa yang diberikan negara kepadamu, tapi tanyakanlah apa sumbanganmu terhadap negara. Negara itu artinya rakyat yang berkuasa. Dalam kaidah fikih, jadi fikih ada fikih politik, namanya fikih siasah, mempunyai satu akidah yang menyatakan bahwa tasarruful imam li ra'yatihi manutun bil maslahah. Kebijaksanaan seorang pemimpin adalah menyejahterakan rakyatnya yang terlemah bil maslahah. Jadi tujuannya menganti korupsi itu supaya masyarakat yang lemah itu terbela. Jangan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang maunya yang rakyat miskin agak kaya sedikit, yang kaya dialah kaya, tidak akan dimiskinkan. Yang kaya tidak dimiskinkan, tapi yang miskin ditarik sedikit agak kaya. Sampai waktu kita? 1 menit. Hah? 1 menit. 1 menit. 1 menit lagi. Dakikah ya. Baiklah. Akhirnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbana, jauhkanlah kami dari bahaya, jauhkanlah kami dari malapetaka, jauhkan dari korupsi, penyelewengan baik secara pribadi maupun secara masyarakat banyak. Hindari sogok menyogok, hindari dari segala macam semacam sogok menyogok, hadiah-hadiah yang menyebabkan orang berbuat sesuatu tidak berdasarkan kebenaran, tapi berdasarkan hadiah yang diberikan. Hadiah-hadiah seperti itu kadang-kadang menjadi dasar dari berputarnya budaya korupsi di tengah-tengah masyarakat. Semoga Allah menghindari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz yang memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.